Puji Tuhan, Shalom, selamat malam jemaat yang dikasihi oleh nama Tuhan Yesus Kristus. Tiba saatnya pada malam hari ini kita mau mulai ibadah kategorikal ministry kita. Mari kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita mau angkat pujian kita kepada Tuhan. Ku cari wajah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Sungguh indah Kau Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Engkaulah sumber kekuatan kami. Engkau tempat penghiburan kami. Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jahat,
Shalom, selamat malam Ibu Bapak dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa kembali di dalam ibadah pendalaman Alkitab. Biarlah kita di dalam firman Tuhan yang akan kita pelajari bersama ini boleh menjadi kekuatan bagi kita semua. Mari kita mulai dengan berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa untuk ibadah ini. Biarlah firman Tuhan yang akan disampaikan boleh menjadikan kekuatan, menjadi jawaban bagi saudara kami, jemaat Tuhan yang dikasihi dalam situasi kondisi dan di dalam pergumulan mereka mendapatkan jawaban yang sesungguhnya yang dari Tuhan. Pimpin kami semua Tuhan, sehingga firman Tuhan boleh disampaikan. Biarlah Tuhan sendiri yang berbicara, hamba-Mu ini hanyalah alat. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Amin. Mari kita belajar firman Tuhan. Kita buka di dalam Roma pasal 12 ayat 1 dan 2. Ayat yang tidak asing dan seringkali kita dengar bersama-sama. Roma pasal 12 ayat 1 dan 2. Demikian firman Tuhan. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ayat 2 katakan demikian. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Amin. Tema firman Tuhan, saya beri tema ibadah yang sejati. Nah, Ibu Bapak dan Saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus. Tentu setiap orang, baik itu dari latar belakang keyakinan apapun, tidak asing dengan istilah ibadah. Semua orang pasti memiliki tata cara ibadah masing-masing sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Dan terkhusus kalau kita lihat di kota Roma, nah, karena ayat ini berbicara tentang jemaat di Roma, maka perlu kita lihat bagaimana situasi kehidupan di kota Roma. Kita tahu bahwa kota Roma itu adalah pusat pemerintahan dari Romawi. Nah, di dalam kehidupan di kota Roma inilah yang disebut dengan kota metropolitan, sangat besar dan berkumpul multi etnis. Bangsa, suku, bahasa, semuanya ada di kota Roma. Kehidupan yang dilakukan oleh masyarakat pada waktu itu sungguh-sungguh luar biasa. Baik itu kehidupan dunia malam, kehidupan mereka karena berkumpulnya banyak masyarakat ya dari multi etnis, multi budaya, maka memunculkan keyakinan-keyakinan yang sangat banyak. Nah, kita lihat kehidupan hedons atau kehidupan yang berfoya-foya, menikmati untuk diri sendiri, itu sangat sudah menjadi familiar bagi kehidupan umumnya masyarakat kota Roma. Dan juga perbudakan, kebiasaan perbudakan, hidup perbudakan, tradisi budaya perbudakan itu sangat lekat dalam kehidupan mereka, sehingga orang-orang Romawi bisa memiliki budak itu lebih dari 10. Semakin banyak budaknya, maka akan menunjukkan strata sosial orang tersebut. Semakin banyak budak, maka semakin menunjukkan bahwa orang tersebut adalah orang yang kaya. Nah, kita lihat, dan juga di dalam gaya ibadah mereka, dalam keyakinan mereka, banyak. Di situ juga banyak orang-orang Yahudi, di mana mereka dengan taat, ketat melakukan hukum Taurat. Nah, kita tahu bahwa di kota Roma ada suatu referensi yang mengatakan bahwa di kota Roma itu berdiri banyak sekali, lebih dari 100 sinagog. Nah, sinagog itu apa? Sinagog adalah rumah ibadah bagi kaum Yahudi. Nah, syarat untuk berdirinya satu sinagog itu ada 12 keluarga, maka akan berdiri satu sinagog. Sehingga, dan referensi mengatakan lebih dari 100 sinagog. Artinya bahwa orang-orang Yahudi di situ, di kota Roma juga cukup banyak yang mendiami di kota Roma, sehingga mereka melakukan ibadah. Nah, Rasul Paulus di dalam pelayanan di kota Roma, yang dia masuki adalah di dalam cara Paulus menginjil, memberitakan Injil adalah ketika dia masuk ke suatu kota, maka yang dituju adalah bukan tempat-tempat pasar atau yang lain, tetapi sinagog yang dicari. Disitulah dia bisa menceritakan, karena dia seorang latar belakang ahli Taurat, dia bisa memberitakan tentang hubungan antara Injil dengan Taurat. Kita tahu
bahwa Paulus menjelaskan kepada mereka bahwa Tuhan Yesus datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, tetapi menggenapinya. Dan inilah menjadi bahan Rasul Paulus untuk apa? Untuk memberitakan Injil kepada mereka semua, supaya apa? Mereka juga menerima, tidak melupakan akar keyakinannya, tetapi menerima Yesus Kristus yang telah menggenapi hukum Taurat itu. Nah, dan juga di situ juga banyak filsuf-filsuf atau ahli hikmat. Nah, menurut keyakinan mereka, orang yang memiliki hikmat yang luar, yang tinggi atau filsuf-filsuf, mereka dianggap manusia setengah dewa atau bahkan dewa, dan mereka akan dipuja-puja. Nah, saudara, dan juga kota Roma juga disebut juga pusat dunia. Di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8 itu dengan jelas dikatakan, ya, Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8 dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Nah, ada suatu penafsiran, banyak para ahli mengatakan apa sih ujung bumi itu? Di mana ujung bumi? Nah, saya meyakini berdasar referensi-referensi bahwa seujung bumi itu adalah kota Roma. Karena di kota Roma, dari Roma inilah ada pelabuhan yang besar, di mana banyak berlabuh kapal-kapal besar yang mereka akan berlayar kepada penjuru dunia, lintas benua. Mereka mau ke Asia, mereka mau ke Eropa yang lain, mereka mau ke Afrika atau ke Amerika, benua Amerika. Kapal-kapal berlabuh di kota Roma ini, di pelabuhan Roma ini. Sehingga apa? Kalau engkau ingin menjangkau Amerika, benua Amerika, maka kamu ke kota Roma dulu, naik kapal itu, baru kamu berlayar ke sana. Kamu mau ke Asia, naik kapal dulu, ke kota Roma dulu, naik kapal, dan kapal ini akan berlayar ke Asia atau ke Afrika. Dan di sinilah maka disebut pada waktu itu ujung bumi atau ujung dunia itu mana? Kota Roma. Karena dari kota Roma inilah bisa menjangkau semua wilayah. Nah, ibu, bapak, dan saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus. Karena kota Roma metropolitan dan berkumpul multi etnis, multi budaya, dan multi keyakinan, maka kehidupan ibadah mereka itu beragam. Ada yang menekankan hidup agamawi seperti orang-orang Yahudi. Ada yang menekankan kepada hikmat adalah segala-galanya sebagai Tuhan bagi mereka, atau harta kekayaan mereka, jabatan mereka adalah sebagai kemuliaan mereka. Orang yang punya harta, orang yang punya jabatan itu akan dipuji-puji, dan dia akan dianggap dengan hartanya dia memberi persembahan, membantu menyumbang ke sana sini, hidupnya akan abadi. Nah, saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, itulah ibadah. Pola ibadah yang terjadi, yang berlaku pada saat di kota Roma pada waktu itu. Sehingga Rasul Paulus menasihatkan kepada orang-orang Kristen pada waktu itu, bagaimana ibadah yang sejati sih? Ibadah yang benar bagaimana? Rasul Paulus katakan, bukan karena harta, bukan karena kamu melakukan ketetapan-ketetapan, peraturan-peraturan, bukan karena kamu pintar dan pandai berbahasa atau indahnya berdoa, atau kamu memiliki pengetahuan yang tinggi, tetapi Paulus katakan di pasal 12 ayat 1 katakan dengan jelas, yaitu apa? Firman Tuhan katakan, karena itu saudara-saudara kami, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi ibadah yang sejati apa? Bukan berdasarkan yang fana, harta atau apapun, tapi hidup kita ini mari kita berikan kepada Tuhan. Tubuh yang hidup ini bukan jasmani kita saja, tetapi hati kita. Karena hidup itu bukan berbicara jasmani saja, tapi rohani kita ini mari kita serahkan kepada Tuhan, melekat kepada Tuhan. Seperti apa yang katakan Rasul Paulus, bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Masa lalunya dia adalah sampah, tapi dia melihat kemuliaan Tuhan yang Tuhan janjikan pada dia. Rasul Paulus melihat di dalam penderitaan yang dia alami. Rasul Paulus selalu menekankan kata-kata, tetaplah bersukacita dan bersyukur selalu. Karena apa? Ketika ibadah yang sejati mempersembahkan hidup kita, tubuh kita yang hidup ini dan berkenan kepada Allah, maka ada penghiburan dari Tuhan.
maka akan ada kekuatan dari Tuhan, maka ada pemeliharaan dari Tuhan, maka ada perlindungan dari Tuhan. Dan apa yang kita kerjakan, kalau kita melakukan sesuai dengan kehendak Tuhan, saya yakin dan pasti berhasil. Nah, ibu, bapak, dan saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Oleh sebab itulah, di dalam ibadah yang berbagai macam, Rasul Paulus menekankan apa yang diajarkan Tuhan Yesus. Persembahkan tubuhmu. Karena tubuh kita adalah bait Roh Allah. Mari kita jangan kotori tubuh kita dengan bait Roh Allah. Jangan kotori dengan kehidupan-kehidupan yang merusak bait Roh Allah ini. Dari hal apa? Makanan. Ketika ibu bapak mereka berfoya-foya, apakah kita mendapatkan sesuatu? Tidak. Justru merusak. Jadi mari kita jaga tubuh kita ini yang hidup ini, supaya tetap berkenan kepada Tuhan. Itu adalah ibadah sejati. Jaga kita sebagai bait Roh Allah ini. Dengan apa? Implementasi dari ibadah yang sejati adalah di pasal kedua, di ayat yang kedua. Pasal 12 ayat yang kedua. Yang pertama adalah tidak serupa dengan dunia ini. Yang kedua, berubah oleh pembaharuan budi. Supaya apa? Tercapai goalnya. Goalnya apa? Dapat membedakan mana yang dari Allah atau dari dunia. Dengan kata lain, engkau dapat membedakan hikmat dari dunia atau hikmat dari Tuhan. Mana kita membedakan? Nah, untuk mendapatkan kita membedakan ajaran dunia dan ajaran dari Tuhan, maka kita perlu melewati step by step. Step pertama adalah jangan serupa dengan dunia. Nah, kita lihat kata serupa itu apa sih maksudnya. Kita akan bahas satu-satu. Makna dari kata serupa adalah masih menjadi pribadi. Jadi serupa ini tidak satu, tetapi bisa aja identik. Ada satu menyerupai. Jadi tetap dia menjadi pribadi sendiri. Yang kedua adalah mengambil bentuk atau rupa. Bisa memakai topeng. Ketiga, artinya adalah tindakan. Di dalam serupa ada tindakan nyata, ada inisiatif. Aku ingin serupa dengan dia. Jadi kita berusaha untuk menyamakan dengan dia, menyerupai dia. Berusaha, ada tindakan. Dan mengikuti pola. Pola mana yang ingin kita ikuti supaya kita serupa? Ada polanya. Nah, kita lihat. Jadi tidak serupa dengan dunia, artinya apa? Tidak mengikuti atau inisiatif dengan sadar seperti pola kehidupan dunia. Jadi kita dengan inisiatif tidak mengikuti pola dunia. Pola dunia itu sudah ada, baik itu cara ibadahnya ataupun kehidupannya. Nah, kita lihat di dalam perjanjian lama ada satu tokoh, Ayub. Tentu kita tidak asing dengan cerita Ayub. Ayub itu adalah orang yang saleh pada masa itu. Ketika iblis ingin mencobai Ayub, Allah berkata, silakan uji dia, silakan cobai dia. Tetapi satu hal, nyawanya atau hidupnya jangan kau ambil karena dia ada di dalam perlindungan Tuhan. Dan apa yang terjadi? Ayub itu dipagari oleh Allah. Iblis berusaha mencobai, baik itu hartanya diambil, kemudian orang-orang yang dicintai sekitar keluarganya diambil, sahabat-sahabatnya juga. Tapi Ayub tidak keluar, dia tetap melekat kepada Tuhan. Dia hidup di dalam kedaulatan Tuhan. Dan apa yang terjadi? Tuhan masih di dalam kedaulatan Tuhan, di dalam pemeliharaan dan perlindungan Tuhan. Ayub tidak jatuh. Dan endingnya adalah apa? Ketika Ayub kuat sampai pada ujian terakhir, Ayub menang. Dan semuanya yang telah hilang dikembalikan oleh Allah. Tapi ada satu tokoh yang gagal, kita lihat. Adam dan Hawa. Adam dan Hawa adalah leluhur bagi kita semua. Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Ketika Adam dan Hawa diciptakan, Allah katakan, jangan kau makan. Semua boleh kamu makan, tapi nggak boleh makan buah ini. Dan apa yang terjadi? Adam dan Hawa atas godaan iblis, berdalih pertama kuat, lama-lama digoda-goda, akhirnya apa? Ada inisiatif untuk mencoba buah yang dilarang itu. Ada inisiatif. Dia keluar dari kedaulatan Tuhan. Dia keluar dari dengan tidak taat lagi kepada Tuhan. Dan apa yang terjadi ketika dia makan, konsekuensinya dia terima, jatuh dalam dosa. Nah, ibu bapak saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus, tidak serupa dengan dunia, artinya kita tidak mengikuti mereka. Tidak ada inisiatif itu kita coba-coba dengan mereka, dengan dunia ini. Nah, oleh karena itulah,
Kalau kita hidup di dalam kedaulatan Tuhan, kita selalu ajar aku Tuhan untuk melakukan kehendak Tuhan. Ayo kita lakukan kehendak Tuhan dengan sungguh-sungguh. Supaya kita tidak jatuh, tetap melekat pada kedaulatan Tuhan. Dan di dalam Roma pasal 8 ayat 28 dikatakan demikian. Roma pasal 8 ayat 28, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi apa? Kalau kita memahami ibadah sejati tidak serupa dengan dunia ini, apapun yang terjadi itu seizin Tuhan. Seizin Tuhan. Segala peristiwa Tuhan izinkan untuk apa? Mendatangkan kebaikan bagi kita kok, bukan untuk orang lain. Kuncinya kalau kita mengasihi Tuhan, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kalau kita mengikuti rencana Allah, mengasihi Tuhan, segala peristiwa yang kita alami, baik itu yang menyenangkan ataupun yang menyusahkan hati atau menyakiti hati kita, itu seizin Tuhan. Untuk apa? Mendatangkan kebaikan kita, baik itu jasmani ataupun rohani kita akan semakin baik di hadapan Tuhan. Nah, Ibu Bapak, mari kita renungkan bersama-sama. Jangan serupa dengan dunia boleh menawarkan tentang kehidupan hedonis. Kita katakan tidak. Dunia boleh menawarkan tentang ajaran-ajaran yang kelihatan kita dengar itu indah-indah. Tapi mari kita jangan ngikuti mereka. Ikutilah firman Tuhan. Dunia boleh menawarkan tentang jabatan-jabatan. Jangan tergiur. Lakukanlah pekerjaan karena takut kepada Tuhan, bukan karena jabatan itu. Karena jabatan itu adalah amanah. Ketika Ibu Bapak diberi jabatan di dalam pekerjaan ataupun di dalam suatu organisasi, itu adalah amanah yang harus kita kerjakan. Dan kita harus bertanggung jawabnya kepada siapa? Kepada Tuhan. Untuk mensejahterakan sebagai bukti kasih kita kepada sesama, kita melayani mereka supaya apa? Tuhan mempercayakan kepada kita, bagikan kepercayaan itu kepada sesama kita sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Nah, Ibu Bapak, yang kedua, untuk kita memperoleh apa yang kita inginkan, membedakan hikmat dari dunia dengan hikmat dari Tuhan, maka yang kedua adalah berubahlah oleh pembaharuan budi. Berubahlah oleh pembaharuan budi. Nah, maksudnya adalah apa? Berubahlah oleh pembaharuan budi artinya memiliki paradigma yang baru. Ingat, manusia pada dasarnya itu sudah jatuh di dalam dosa. Manusia sudah jatuh di dalam dosa karena dosa keturunan Adam dan Hawa. Tetapi gambar dan rupa Allah itu sudah dipulihkan lewat apa? Korban Yesus di kayu salib. Dan kita ketika kita menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita sudah menjadi milik Kristus. Hidupku sudah menjadi hidup yang baru. Manusia lama kita sudah dikuburkan, kita menjadi manusia yang baru, ciptaan yang baru. Maka seharusnya kita memiliki pola pikir, paradigma yang baru, yaitu pola pikir atau paradigma apa? Kerajaan Allah. Kita hanya memikirkan perkara-perkara yang di atas. Kita hanya mencari kerajaan surga dan segala kebenarannya, bukan mencari kerajaan di dunia ini. Tapi kita mencari kerajaan surga dan kebenarannya. Maka apa yang kita akan ditambahkan kepada kita oleh Yesus Kristus Tuhan. Nah, Ibu Bapak dan Saudara dikasih Tuhan, milikilah paradigma atau cara pandang, worldview yang baru. Karena apa? Kita dipanggil dari cara hidup yang lama menuju cara hidup yang baru. Dipanggil dari kegelapan menuju terang yang ajaib. Kita ini adalah gereja. Dalam arti yang lebih kecil. Bait Roh Allah. Gereja, apa arti dari gereja? Gereja adalah kumpulan orang-orang beriman yang sudah dipanggil keluar dari kegelapan menuju terang yang ajaib. Oleh karena itulah ketika kita sadar bahwa diri kita gereja, mari kita jaga kehidupan kita. Bukan hanya menjaga fisik kita, kita tidak bersentuhan dengan orang-orang yang mungkin dianggap itu yang najis, tapi sikap hidup kita, pikiran kita, hati kita jaga. Oleh sebab itu, mari kita, kalau kita mengasihi Tuhan, sadar bahwa tubuh kita bait Roh Allah, jangan menyakiti hati orang. Tutur kata kita, hati-hati, jangan sampai membuat orang sakit hati. Oleh karena itulah, kita selalu harus katakan, sebelum kita berbicara atau bertindak, pikirkan dahulu. Jangan bertindak dulu, berkata-kata dulu, baru mikir. Ayo kita berusaha, belajar sekarang. Berpikir dahulu, baru bertindak atau berbicara. Supaya apa?
apa yang kita lakukan ini tidak menyinggung, tidak menyakiti, ataupun membuat orang itu sakit hati kepada kita. Bagaimana kita akan mengabarkan Injil kepada mereka? Bagaimana kita akan memberitakan kabar baik kepada mereka kalau mereka ketemu kita sudah jauh, sudah lari? Karena apa? Kita sudah menjadi batu sandungan bagi mereka. Keberadaan kita sudah menjadi apa? Musuh bagi mereka. Kita tidak bisa memberitakan Injil kepada mereka. Jadikanlah diri kita sahabat untuk mereka semua. Jangan memunculkan permusuhan. Karena kita ini apa? Kita ini dianggap menjadi sahabat. Kita menjadi pendamai untuk mereka semua. Damaikan mereka. Keberadaan kita harus menjadi damai bagi semua orang. Baik itu tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah masyarakat, ataupun di mana. Pendamai. Bukan menjadi seorang hakim yang menghakimi mereka. Kamu salah. Kamu dosa. Kamu jahat. Kita akan menjadi hakim. Dan firman Tuhan katakan, jangan kita menghakimi. Hakim itu yang berhak menghakimi adalah Tuhan. Tugas kita adalah beritakan Injil. Untuk memberitakan Injil, jadikan kita sahabat untuk mereka. Supaya Injil dapat kita beritakan, diterima kepada mereka, dan mereka menjadi orang yang menerima Yesus Kristus, lahir baru, bertobat, dan memperoleh keselamatan dari Yesus Kristus. Nah, ibu, bapak, dan saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus, mari milikilah ibadah yang sejati dengan mempersembahkan tubuh kita yang hidup ini supaya berkenan kepada Tuhan, dan implementasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jangan serupa dengan dunia, berubah oleh pembaruan akal budimu, dan supaya apa? Goalnya kita dapat membedakan mana yang dari dunia dan mana yang dari surga, mana hikmat dunia dan mana hikmat Allah, mana pengetahuan dari dunia dan mana pengetahuan yang dari Allah. Dan itulah perlu diasah, dilatih, yaitu kan jangan hidup sama dengan dunia ini, serupa dengan dunia ini, dan pembaruan kita, pikiran kita itu harus pikiran Allah, mencari kerajaan surga, sehingga kita sudah menjadi kebiasaan kita, pola hidup kita menjadi kebiasaan, jadi gaya hidup, kita bisa membedakan, oh ini duniawi, ini bukan, sehingga kita bisa melakukan apa yang dikehendaki Tuhan Yesus Kristus. Amin, firman Tuhan. Mari kita duduk kepala. Terima kasih Tuhan atas pengajaran-Mu pada malam hari ini. Tuhan, biarlah menjadikan kami terang-Mu dan menjadikan kami pelaku-pelaku firman-Mu untuk mengimplementasikan. Kami memiliki ibadah yang berkenan kepadamu Tuhan, dan kami boleh menjadi berkat bagi sesamamu. Sehingga kami tidak menjadi serupa dengan dunia ini, kami berubah memiliki pola pikir, paradigma yang baru, yaitu paradigma kerajaan Allah, supaya kami dapat membedakan mana hikmat yang dari dunia dan mana yang hikmat daripada Tuhan. Sehingga kami semua ini Tuhan, jemaat-Mu Tuhan, tidak terombang-ambingkan oleh arus ajaran-ajaran dunia yang kelihatannya kedengarannya indah, tetapi sesungguhnya itu menyesatkan. Sehingga kami boleh menjadi pelaku firman-Mu yang murni daripada Tuhan, bukan pengajaran dari dunia, bukan filsafat atau hikmat-hikmat yang ada di sekitar kita yang tidak sesuai dengan kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati jemaat Tuhan dalam pekerjaan mereka, di dalam setiap kehidupan mereka, rumah tangga mereka, Tuhan senantiasa tuntun dan pimpin mereka. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Sekarang Ibu Bapa, terimalah berkat dari Allah Bapa, kerajaan surga, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus yang menyertai Ibu Bapa mulai malam hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.